untuk melaporkan kepada siapapun. Terutama dia bisa takut, pertama kali takut melapor kepada orang tua maupun kepada guru. Jadi ini yang akhirnya terjadi berulang-ulang seperti itu. Karena ada perasaan takut dan minder itu tadi yang menyebabkan Betul adanya sekali. gangguan Ya, seperti itu, gangguan kesehatan kejiwaannya gitu ya dokter ya. ya. Jadi sebenarnya anak-anak maupun dewasa, jadi orang pada umumnya itu prosesnya hampir sama dalam hal mengalami suatu stresor ya. Jadi bullying ini salah satu bentuk stresor sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita belajar teori stresor, maka bullying ini menjadi suatu stresor. Setiap anak yang mengalami bullying itu sebenarnya kalau dia bisa melakukan adaptasi dengan baik. Ya. Jadi tidak semua sebenarnya, tidak semua anak yang mengalami bullying itu kemudian akan menjadi kegangguan mental, tidak ya. Jadi ada beberapa anak yang mungkin mempunyai mekanisme pertahanan jiwa yang baik, itu dia tidak akan mengalami distress. Dia tetap mengalami stres karena adanya bullying, tetapi karena kemampuannya beradaptasi baik, karena mekanisme pertahanan jiwanya baik, sehingga dia mengalami yang namanya eustress. Eustress itu adalah stres yang bisa diadaptasi, jadi tidak menjadi distress. Sedangkan pada anak-anak yang mengalami distress karena kemampuan mekanisme pertahanan jiwa maupun daya adaptifnya kurang, itu akhirnya mengalami beberapa gangguan ya. Nah, gangguan pada anak itu meliputi lima hal. Jadi satu itu gangguan kognitif ya. Gangguan kognitif adalah gangguan yang berhubungan dengan kemampuan otak, penalaran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, gangguan emosi. Kemudian gangguan emosi termasuk juga gangguan perilaku. Kemudian yang ketiga, gangguan komunikasi. Kemudian yang keempat, gangguan bahasa dalam menyampaikan, itu berhubungan dengan hubungan interpersonal. Kemudian yang kelima itu biasanya gangguan dalam fungsi sosial. Itulah yang pertama terjadi pada anak jika anak mengalami stres, kemudian tidak bisa beradaptasi karena mekanisme pertahanan jiwanya tidak kurang, sehingga mengalami distres, dan 5 hal itu biasanya akan terjadi gangguan. Seperti itu ya dokter ya. Itu untuk anak-anak yang dengan pertahanan jiwanya yang kurang. Akan mengalami 5 hal tersebut ya dokter. 5 hal tersebut. Berarti dokter, nah untuk menghindari agar anak tidak terutama yang pertahanan mentalnya yang kurang ya dokter ya, itu ya untuk menghindari agar tidak menjadi korban bullying dokter, itu seperti apa dokter? Ya, untuk yang peran utama itu sebenarnya adalah orang tua. Orang tua, kemudian juga guru, karena guru adalah orang tua di sekolah. Jadi hubungan ataupun interaksi yang baik antara orang tua dan guru itu sangat diperlukan dalam proses untuk menanggulangi proses bullying ini. Secara umum sebenarnya anak itu perlu dilakukan suatu pendidikan yang tidak hanya formal, tetapi pendidikan dalam hal sehari-hari, perilaku sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolahan maupun di lingkungan teman. Itu 3 hal yang pokok, itu 3 hal sebenarnya. Yang pertama itu orang tua maupun guru itu harus melatih anak untuk satu, mandiri ya. Kemudian yang kedua, setelah mandiri dia yang kedua bisa bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga itu dia bisa mengendalikan diri. Kalau 3 hal itu ditekankan pada anak baik di sekolah maupun di rumah, insya Allah yang namanya bullying dan sebagainya itu bisa diatasi dengan baik.
Artinya yang perlu kita lakukan pendidikan itu tidak hanya korban saja sebenarnya, Iya. pelakunya dokter, juga. ya. Jadi banyak ada fenomena seperti ini. Jadi misalnya si A itu melakukan bullying terhadap anak si B. Ya. Nah, nanti si B B juga akan bisa melakukan bullying juga iya, pada anak si C yang lebih iya, lemah yang lagi, lebih lemah lagi. terus itu akan berulang Iya, terus. Nah, makanya 3 hal itu perlu ditekankan. Untuk kemandirian tentunya banyak hal, mungkin dengan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, itu juga kemudian tanggung jawab, itu saya kira orang tua dan guru harus bisa melakukan itu. Tidak hanya dengan kata-kata, mungkin dengan contoh yang baik. Bagaimana orang tua itu berperilaku seperti itu, orang tua yang mandiri, orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang bisa mengendalikan diri, itu akan memberikan teladan bagi anak-anaknya. Dan itu akan lebih bermanfaat untuk pembelajaran anak. Seperti itu. Baik, dokter. Berarti untuk tidak hanya untuk korban, tapi juga untuk pelaku. Untuk pelaku perlu dilakukan pendekatan yang lebih kepada orang tua dan juga kepada guru, seperti itu ya, dokter ya. Betul sekali. Jadi lebih biar ada masalah apapun ya, itu secara terbuka ataupun menceritakan masalahnya, betul. Seperti itu ya, dokter ya. Maksudnya. Saya ingin menambahkan sebenarnya beberapa pesan juga, mumpung di sini, kepada orang tua dan juga kepada guru. Kalau orang tua tentunya untuk mendidik untuk menjadi mandiri, kemudian bisa bertanggung jawab dan bisa mengendalikan diri. Itu anak itu dilatih untuk bisa dalam bahasa Jawa untuk menahan tidak sakdek saknyet, ya, seperti itu. Jadi sekarang orang tua mungkin karena orang tua itu takut kalau anak itu marah, kemudian karena dia mungkin orang tuanya merasa mampu, sehingga ketika anak meminta sesuatu harus dituruti segera. Nah, itu sebenarnya kurang baik. Jadi si anak ini dilatih untuk mengendalikan diri. Kalau kamu menginginkan sesuatu, kalau memang belum urgent sekali, mungkin bisa ditunda dulu. Ya, itu penting sekali. Kemudian tanggung jawab ini saya kira sebagai orang tua, kalau dia bekerja dengan baik, siang malam mencarikan nafkah buat anaknya, itu secara tidak langsung itu akan memberikan suatu gambaran pada anaknya tanggung jawab seorang ayah dalam menghidupi anaknya. Lah, ini akan menjadi pelajaran yang luar biasa bagi anak. Kemudian mandiri. Nah, dengan mandiri ini sebenarnya anak mandiri sesuai dengan usia dan kemampuannya tentunya. Ya, kemandirian anak di sini lebih kita arahkan pada belajar. Ya, belajar mandiri artinya kalau mengerjakan soal-soal, mengerjakan sesuatu mandiri. Tapi bukan berarti tidak boleh bertanya. Ya, jadi kemandirian itu tidak identik kalau untuk anak-anak dengan harus dikerjakan sendiri, enggak. Jadi meskipun dia mandiri, tetapi dia perlu bekerja sama. Kalau memang dia tidak bisa, boleh bertanya. Jadi kemandirian itu juga bisa berarti kebersamaan untuk bisa memecahkan sesuatu yang susah. Kemudian lagi untuk guru-guru di sekolah itu saya untuk menghindari adanya bullying ini, itu saya harapkan untuk jam-jam istirahat, ya. Untuk jam-jam istirahat ini Bapak Ibu guru untuk sejenak tidak ikut beristirahat. Jadi wilayah yang beristirahat itu murid-muridnya saja, gurunya berpatroli terus selama istirahat. Karena bullying ini banyak yang dilakukan, ini yang di sekolah, ya, itu pada jam-jam istirahat. Kemudian yang kedua biasanya pada jam-jam kosong, ya. Jadi coba Bapak Ibu guru untuk jam-jam kosong itu diperhatikan. Kemudian untuk jam istirahat, Pak guru nanti istirahatnya kan ada waktu sendiri, Bapak Ibu guru, ya. Jadi ketika
nanti anak-anak itu sedang istirahat, Bapak guru keliling. Ya, jadi biar nanti kalau ada terjadi bullying sekecil apapun, itu pada anak-anak yang takut melapor itu gurunya bisa melihat sendiri. Ya, jadi anak tidak takut. Nah, dengan begitu nanti akan menambah keberanian si anak ini. Jadi di samping memang kita perlu ngasih tahu ke anak, engkau kalau ada sesuatu kamu harus lapor guru, harus lapor orang tua memang. Tapi kadang anak-anak itu tetap di samping takut itu ada rasa tidak enak. Ya itulah, anak-anak itu ada rasa tidak enak ketika dia melaporkan, engkau koncone itu bisa mendapatkan sanksi ataupun biasanya kan di EC nih, jadi gini, ini anak kenapa kamu cemen dan sebagainya, seperti itu ya dokter. Betul. Dan ini juga gini, jadi ada seorang pelaku melakukan bullying pada temannya lebih lemah, kemudian dikasih tahukan ke guru. Ya, kemudian si anak yang melakukan bullying ini dikasih sanksi. Ya. Nah, anak yang melakukan bullying ini ternyata setelah diberi sanksi dia dibullying gantian dibullying oleh anak yang satu lagi yang lebih kuat dari dia. Jadi berantainya itu tidak mesti ke bawah tapi bisa berantai ke atas. Jadi ketika seorang pelaku bullying mendapat sanksi yang mungkin berat ya misalnya ya, itu seorang pelaku bullying bisa juga dibullying sama temannya yang lebih kuat juga, dan itu bisa berjalan terus. Nah inilah yang perlu dicermati. Memang tidak mudah, tidak mudah karena memang anak-anak itu masih dinamis. Kemudian anak-anak ini di samping dia tumbuh secara fisik, dia mengalami pertumbuhan secara mental, dan pertumbuhan mental ini sangat dipengaruhi sekali oleh lingkungan-lingkungan, diantaranya paling utama ya rumah sendiri, lingkungan dekat rumah dan sekolah. Nah, disinilah sebenarnya peran guru dan orang tua ini yang sangat penting dalam mengatasi bullying ini. Dokter menyambung tadi dokter yang di sekolahan ya dokter ya. Nah, pada new normal ini dokter, itu kan kita sekolahnya online dokter. Nah, sering terjadi juga cyberbullying dokter. Nah, itu bagaimana orang tua itu bisa mengetahui atau mendeteksi adanya cyberbullying pada anak. Nah, itu seperti apa dokter? Ya, memang saat ini itu sebenarnya seluruh penduduk dunia, tidak hanya Indonesia, itu dipaksa dipaksa untuk lebih modern dengan teknologi digital, Nah, internet itu kan salah satu teknologi yang di bidang digital yang luar biasa. Kita tinggal klik, internetnya lancar, itu kita bisa buka dunia itu selebar-lebarnya. Anak kecil saja umur 5 tahun, 10 tahun kalau sudah pegang HP itu bisa buka ya. Memang kalau secara idealnya itu apa yang dibuka oleh anak gitu ya, dia mau membuka konten Facebook dan sebagainya, WA dan sebagainya, itu orang tua tahu, tetapi saya kira kita tidak bisa seperti itu ya, akan melihat terus apa yang dibaca oleh anak kita, apa yang anak kita Facebookan dengan siapa. Padahal bullying, cyberbullying itu kan lewat media-media seperti itu media sosial. Kalau pendapat saya ya itu lagi, jadi bagaimanapun 3 hal tadi, jadi tanggung jawab, mandiri, kemudian pengendalian diri, itu kalau sudah ditekankan dengan baik, tentunya dia bisa mengendalikan dirinya juga. Tatkala ada bully ke dia tentang apa kira-kira, ya dia nggak usah hiraukan aja, biarkan saja, kan begitu. Akhirnya dia tidak membalas ke orang itu ataupun ke orang lain. Kan ada beberapa anak misalnya dia dibully, cyberbully tadi ya, dia tidak berani membalas karena yang membuli dia itu misalnya tadi lebih kuat ya, lebih kuat ya secara fisik maupun secara mental. Kalau cyberbullying lebih lebih terkenal, lebih tenar di dunia sosmed seperti itu ya, bisa jadi itu mungkin dia nanti akan lempar ke temannya lagi kan gitu. Nah itu jadi dicegah supaya tidak melempar itu, jadi ya dibiarkan saja ya, jadi jangan berlanjut terus cyberbullying-nya itu, seperti itu. Baik
dokter. Nah, untuk yang sudah terlanjur dokter, yang sudah Iya. terlanjur menjadi korban bullying ataupun pelaku bullying, itu kan sudah ada dampak psikologisnya, sudah mengalami stres. stres. Nah itu untuk sudah ada stresornya. Untuk mengatasinya seperti apa dokter? Ya, mengatasinya kembali lagi pada tiga hal tadi. Jadi ya, dokter. Tiga hal itu memang menjadi kunci memang kunci. Mandiri, kemudian pengendalian diri dan tanggung jawab. Jadi tiga hal itu kalau ditekankan pada anak yang sudah terlanjur mengalami bullying, itu insya Allah dia lebih bisa beradaptasi. Kalaupun ya ada yang gagal beradaptasi, maka ya pilihan pertama tentunya ke psikiater ya, ke psikiater berobat, karena nanti dengan psikiater itu kita akan melakukan pemeriksaan dari awal. Jadi sejak dia lahirnya normal apa tidak, kemudian waktu pengasuhan anak dari umur 0 sampai 1 tahun seperti apa, 1 tahun sampai 2 tahun seperti apa, itu akan kita runtut terus. Di manakah terletak perkembangan yang belum tuntas? Di situ biasanya berpengaruh kepada korban, terutama pada korban ya, walaupun pelaku juga. Jadi seorang pelaku bullying ternyata dia mungkin ya di rumah pada tahap dia harus mengidentifikasi dirinya. Dia di rumah melihat orang tua itu misalnya sering melakukan tindak kekerasan, akhirnya dia melakukan pada orang lain yaitu temannya. Ketika dia merasa kuat, jadi ketika di rumah dia sering dimarahi oleh orang tuanya dan sebagainya, kemudian dia ketika di sekolahan dia istilahnya melakukan, jadi karena di rumah dia tidak berani tentunya dengan orang tuanya, akhirnya pada temannya yang lebih lemah dia melakukan melakukan bullying tersebut. Baik, untuk konsultasi. Nah, itu untuk jadwal dokter seperti apa? Nah, untuk konsultasi terkait mungkin ada beberapa sahabat sehat yang membutuhkan bantuan seperti itu dokter. Itu jadwalnya untuk di Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening setiap apa dokter? Alhamdulillah dan terima kasih kepada Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening. Saya diberi kesempatan untuk berpraktek di Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening itu setiap hari Senin sampai Sabtu ya totalnya. Hanya saja jamnya ada berbeda. Kalau hari Sabtu kalau hari Senin sampai hari Kamis itu 2 kali, jadi pagi dan sore. Kalau hari Senin itu pagi kira-kira ya jam 6 lah, jam 6 sampai jam setengah 8. Kalau sore itu jam setengah 5 sampai selesai. Kemudian kalau hari Selasa itu sama di sekitar jam 5.30, jam 6 lah sampai jam 7.30 pagi. Kalau sore itu sekitar jam setengah 5 sampai selesai. Kemudian kalau hari Rabu hanya praktek pagi khususnya untuk saya, yaitu jam setengah 5 atau jam 6 sampai jam 7.30. Kemudian hari Kamis itu sama dengan hari Senin, pagi dan sore. Pagi jam 5.30 sampai jam 7.30, kalau sore jam 16.30 sampai selesai. Kemudian kalau hari Jumat itu setengah 5 jam 6 sampai jam 7, kalau sorenya tidak kalau hari Jumat. Kalau hari Sabtu hanya siang atau sore ya, siang menjelang sore itu jam 2 sampai jam 4 sore, kira-kira seperti itu. Terima kasih dokter. Sahabat sehat Banyu Bening, itu tadi untuk jadwal praktek dokter Ismail Salahuddin. Nah, terima kasih dokter telah hadir di acara Bincang Sehat pada siang hari ini. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa lagi dokter untuk materi-materi selanjutnya yang lebih menarik, yang lebih fresh lagi ya dokter ya. Nah, terima kasih juga ya, sama-sama. Untuk sahabat sehat Banyu Bening, jangan lupa untuk share, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga apabila ada yang ingin atau menginginkan materi-materi yang lain, silahkan tulis di kolom komentar
materi apa yang diinginkan, dan juga untuk dengan dokter spesialis apa saja yang materi yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. dokter.